Ibu tadi cerita tentang fleksibilitas kita untuk menyerap bahasa Indonesia ini, menyerap bahasa asing, ya kan? Ya. Nah itu bahasa Melayu katanya kurang terbuka. Betul. Tapi juga tidak bisa disalahkan karena mereka kan mengakui adanya 3 etnis yang berbeda. 3 ya. Jadi ada masyarakat Chinese, Tionghoa, ada masyarakat Melayu dan masyarakat Tamil itu. Jadi di Singapura juga begitu. Mereka mengakui adanya 3. Itulah yang menyebabkan mereka sulit untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa negara. Dan bahkan sekarang terlihat di perkantoran pun saat bekerja mereka lebih nyaman dengan berbahasa Inggris sebagai bahasa pemersatu mereka. Betul. Teman saya juga yang bekerja di sana akhirnya sesama orang Melayu pun akhirnya berbahasa Inggris. Kalau saya bertemu dengan orang Malaysia di luar negeri, ketika bertemu rasanya lebih nyaman berbahasa Inggris. Takutnya salah dengan bahasa Inggris saya yang jelek, saya lebih nyaman dengan bahasa Inggris daripada bahasa Melayu. Gitu ya. Betul. Ya, itu kan kenyataan yang ada gitu. Jadi dan tentu ini akan jadi bukan bagi saya ya. Kalau saya harus olah kembali ya. Jadi bagi saya bukan soal kita bersaing. Siapa lawan siapa lebih banyak. Jangan itu yang kita pikirkan. Tapi kita memikirkan lebih baik bagaimana kita mempertahankan dan mengembangkan terus bahasa Indonesia dan menghormatinya, menggunakannya dengan baik. Itu yang harus kita terus perhatikan. Bagaimana orang Malaysia mempertahankan bahasa Melayu, itu kita serahkan saja sama mereka. Urusan mereka itu milik mereka. Ya. Tapi kalau kita lebih baik kita memperhatikan dengan baik, mengajarkan bahasa Indonesia dengan lebih baik ya, karena buku pelajaran bahasa Indonesia juga menyebabkan anak-anak kita jadi takut berbahasa Indonesia. Nah, itu juga suatu tantangan. Bagaimana kita bisa menyajikan dan mengajarkan bahasa Indonesia dengan cara yang menarik untuk anak-anak kita. Bukan hanya anak-anak kita sebetulnya, tetapi juga orang dewasa. Agar misalnya bapak-bapak pejabat membaca laporan selalu, melakukan serah terima dengan menyusun laporan yang baik, selalu membaca, karena membaca itu literasi, membaca strategi Renstra ya kan, rencana strategi 5 tahun, 10 tahun. Karena yang terjadi adalah begitu diganti pejabatnya, gantilah peraturannya, karena mereka tidak membaca atau mengetahui terlebih dahulu rencana yang dulu bagaimana. Itu yang menyebabkan kita menjadi tidak stabil dan itu berbahaya. Gitu. Tidak stabil dalam mengembangkan bahasa ini terutama maksudnya. Bukan hanya bahasa, jadi dalam berbagai hal, ya kan. Kita jadi hakim, kita harus baca, ya kan. Kita jadi jaksa, kita baca juga. Kita jadi pimpinan, apalagi menjadi menteri untuk informasi. Tanpa membaca kita tidak akan tahu. Dan semua orang pejabat harus mengetahui aturan. Itu kita mau bahas juga sebenarnya. Benarkah Indonesia itu agak-agaknya nih sedang darurat literasi? Iya. Jadi literasi itu bukan hanya bisa untuk membaca, diajarkan ke anak-anak. Nah, orang tua juga. Orang tua juga gitu. Jadi kita akan merencanakan sebuah buku ajar untuk anak-anak kita. Tapi kita tidak mau membaca contoh-contoh dari buku ajar dari negara lain. Gitu. Padahal orang-orang sering mengadakan kunjungan kerja ke negara lain. Tapi pulang-pulang dari situ hanya belanjaan yang dilaporkan. Nah, kan itulah yang memprihatinkan. Jadi sekarang kita ubah. Itulah yang harus kita perhatikan, membuat buku pelajaran yang menyenangkan bagi anak, tetapi juga jangan lupa bahwa buku pelajaran itu bisa dibaca oleh orang tua. Jadi orang tua ikut belajar. Lalu orang-orang dewasa biasakanlah untuk setiap kali membaca sumber sebelum melaksanakan sebuah tugas atau sebuah proyek, gitu loh. Untuk ada studi banding tadi itu. Jadi bukan bangga-banggaan bahasa Indonesia sudah jadi bahasa internasional. Kitanya sendiri suka membaca enggak? Kitanya sendiri suka menulis enggak? Kitanya sendiri
rendah literasi atau sudah tinggi literasinya. Apalagi kalau saya pernah lihat beberapa kali pengalaman saya profesor nih ya, yang profesor halo. Oh, saya bukan loh. Kelihatannya walaupun sudah tinggi pendidikannya, ketika membaca poster aja agak sulit kayaknya. Nah, pengumuman tentang acara, tentang harga aja masih tanya-tanya lagi. Jangan-jangan ini salah satu contoh rendah literasi. Nah, bisa jadi, betul ya. Setuju saya. Jadi jangan-jangan saya pertanyakan juga, ijazah Anda asli atau enggak? Ya itulah. Jadi kalau kita bisa simpulkan dari keseluruhan tadi, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi di forum internasional dan nanti akan menjadi bahasa internasional itu bukan akhir dari perjuangan kita. Bukan. Yang penting adalah kita bagaimana kita mencintai, menjadikan itu sebagai bahasa kita dan kita mengembangkannya, menggunakannya juga, gitu ya. Apalagi sebaik tadi mungkin. Sebaik mungkin. Ini nyala dulu ya sedikit ya. Misalnya, ejaan itu adalah pendidikan dasar, disiplin yang paling dasar. Paling dasar, dia udah pendidikan dasar disiplin yang paling dasar pula. Iya. Ya kan? Karena masalahnya kan taruh koma. Misalnya dalam buku pelajaran bahasa, ayo membaca nggak pakai koma. Ayo koma membaca harusnya. Lalu enggak, kita membuatnya supaya mengajak anak-anak. Ya oke, nggak apa-apa kalau pakai ayo pakai koma. Gitu. Kenapa tidak mau pakai koma gitu kan? Nah, ya soalnya kayak ganggu gimana sih? Ganggu seperti apa gitu? Ini belajarnya di mana orang tua? Nah, kalau meletakkan koma saja sulit, ya, bagaimana memenuhi peraturan lainnya? Ya kan? Kita mengantarkan anak ke sekolah, tanggung nih sekolahnya di sebelah sini, kita langgar peraturan lalu lintas. Hanya semeter 2 meter doang sih Bu, nggak apa-apa, nggak ada yang tahu. Anak itu mengikuti orang tua setiap hari. Orang tua melakukan pelanggaran, lewat dari polisi, tidak lewat dari Allah, ya kan? Karena lalu bertanya, kenapa ya anak sekarang tidak disiplin? Loh, contoh dari orang terdekatnya. Nah, dan berbahasa itu memerlukan contoh. Selalu memerlukan contoh. Jadi untuk menulis ejaan menjadi dasar. Untuk bicara pelafalan menjadi dasar. Gitu. Ya, tapi memang menarik Bu sekarang tentang ejaan itu Bu. Kalau dulu ya salah-salah dikit kenapa sih, nggak ada masalah, beda koma, beda huruf, nama nggak ngaruh. Tetapi di zaman digital sekarang, nama beda huruf satu udah hilang semua datanya. Felicia menjadi Felicia pakai S, diketik nggak akan keluar data itu. Informasi yang kita tulis dengan tulisan yang di jurnal kita misalnya, lalu dibaca oleh artificial intelligence, bisa menjadi salah hanya karena penafsiran komanya yang salah. Penafsiran mereka sangat cerdas ternyata artificial intelligence itu ya. Ejaan penulisannya juga berbeda, juga akan menghasilkan data yang baru lagi, gitu kan? Itu baru terasa di dunia digital sekarang. Dulu orang nganggapnya sama aja gitu. Iya, betul. Dan kita harus letak belajar. Koma yang berbeda kan membedakan arti nanti. Letak bentuk huruf yang berbeda Bu juga membedakan arti. Huruf besar kapital dan huruf kecil membedakan juga baca. Nama ditulis, cara komputer membacanya ya kan. Nama ditulis U dengan OE, Sumitro dengan Soemitro kan berbeda. Iya, betul. Ceritanya kembali lagi ke situ. Silakan terjemahkan sendiri. Jadi itu penting kita belajar dari awal. Yang terpenting bukan kita menjadi internasionalnya, itu memang kebanggaan buat kita, tapi bagaimana kita menggunakan ini sebagai identitas kita sendiri, ya, sebagai milik kita, bangga menggunakannya dan kita gunakan dalam berbagai bukan hanya di dunia akademik,
gitu ya di berbagai kesempatan. Kalau kita memang membakukannya telepon, kenapa di iklan terus angkat telepon segera, telepon nggak pakai e lagi? Apa sih salahnya menyisipkan e aja gitu? Nah itu kan hanya soal disiplin diri. Dan kalau itu bisa kita atasi, kita kuasai, kita akan dengan mudah menguasai hal lainnya, ya kan? Kuasailah bahasa, maka Anda menguasai dunia. Jadi kalau ada pertanyaan di sini, masa depan bahasa Indonesia bagaimana? Jawabannya mudah, tergantung kita mau menggunakannya, mau mengembangkannya, atau mau membiarkan sebagai bahasa yang bentuknya baku seperti itu mati, gitu ya, nggak berubah, gitu ya, nggak menerima hal-hal yang baru. Betul. Tapi kok sampai sekarang nggak nerima juga kata lo gue masuk ke kamu. Sudah masuk belum sih Bu? Lo gue belum ya? Rasanya belum. Kalau saya lihat-lihat lagi kayaknya tapi belum. Kekeh masuk. Kekeh masuk, iya. Bahkan kata-kata baru yang bucin aja bisa masuk, jangan-jangan. Makanya itu juga penyusunan kamus bukan hal yang mudah. Bahwa sekarang sudah dilakukan, alhamdulillah. Dan itu juga bukan kerja yang mudah. Tetapi jangan kita percaya dan berhenti sampai di situ. Penambahan kosakata tetap perlu dilakukan, tapi jangan lupa di samping itu penyempurnaan KBBI tetap harus dilakukan. Semua hal harus disempurnakan ya. Dan semua hal harus berkembang. Lestari itu bukan berarti kita menggunakan bentuk yang lama. Nanti yang jadi mati kalau iya, lestari. Mati, iya. Jangan menolak serapan asing. Bahasa Indonesia harus menerima. Karena bahkan kata-katanya sih 90% kosakata bahasa Indonesia itu ambilnya dari asing. Ada yang pernah mengatakan itu ya? Ada yang Remisi Lado. Saya tidak keberatan. Nggak apa-apa. Gitu. Karena bukan hanya bahasa Indonesia yang begitu, semuanya. Semua. Bahkan bahasa Sanskerta juga begitu. Latin pun juga. Oh Latin iya. Iya terima juga. Gitu. Jadi ya. udah deh, terima aja. Tapi berbuat terbaik untuk bahasa kita gitu. Jadi nggak usah, kita tidak perlu menjadi polisi bagi orang lain. Ya, janganlah menjadi polisi bahasa bagi orang lain. Jadilah polisi bahasa bagi diri sendiri. Nah, jika kita sudah menjadi polisi bahasa untuk diri kita sendiri, kita dengan mudah juga menguasai yang lain. Salah satunya dengan meyakinkan apakah bahasa yang kita gunakan ini dimengerti oleh orang atau kita hanya asal bunyi aja. Mungkin itu kita menjadi polisi bagi diri kita sendiri gitu ya. Dan juga kita itu sangat senang mengubah nama. Selalu yang lama harus menjadi lebih sopan daripada yang baru. Jadi gimana ya ngomongnya, salah saya. Yang lama itu harus diganti dengan sesuatu yang lebih sopan. Babu ya, ganti pembantu diganti lagi asisten makin lama makin panjang. Iya. Asisten rumah tangga yang dibayar bulanan nanti lebih panjang lagi. Jadi untuk apa gitu? Karena rasa bahasa siapa? Jadi kita sibuk mencari. Nah, untuk nggak enak nih menyebut mereka. Kenapa? Karena mereka menjadi lebih terpelajar. Menjadi lebih terpelajar sehingga kata yang sebelumnya dianggap sudah tidak baik lagi, tidak sopan lagi, ya kan? Nah, berarti dalam hal itu apa yang harus dilakukan? Peningkatan tenaga kerja. Jadi artinya sekarang tidak lagi diperlukan babu, itu. Karena apa yang ada di dalam istilah babu? Tinggal di rumah, mendapat bayaran yang kurang karena kehidupan lainnya ditanggung oleh yang menjadi bosnya, misalnya kan. Bahkan sampai keluarganya, anaknya disekolahkan dan sebagainya. Nah, itu masalahnya adalah sekarang kita tidak dapat menemukan orang yang mau seperti itu lagi, gitu kan. Jadi ada perubahan sosial yang terjadi sehingga nama itu menjadi berubah, gitu kan. Nah, tapi apakah perlu? Sekali lagi, apakah itu perlu? Kita sekarang punya
pembelajaran, lalu kita bingung sendiri kapan dipakai pembelajar, kapan Iya. ya kan, selalu tanya ini Bu, kita lagi mau ketemu sama guru-guru di ini, itu sebetulnya kalau kita sebut guru-guru itu pembelajar atau pembelajar ya? Dan kalau saya coba deh buka deh KBBI, baru yang guru itu adalah pembelajar itu muridnya, iya, jadi bilang aja murid dan guru lebih mudah. Susah Kadang-kadang kita sekali. mempersulit hidup Iya, kita sendiri untuk kelihatan keren. untuk kelihatan keren. Yang kejadian kita salah ngomong di depan orang. Ya Jangan kan? sampai perubahan itu merusak bahasa kita sendiri. Itu masa Sekarang, depan kita tergantung itu. Secara ilmiah, uraikan asal usul pembelajaran. Belajar plus kan ajar plus belajar plus belajaran, bisa? Enggak. Pembelajar masih bisa. Tapi ini pembelajaran. Bingung. Perlu waktu sendiri untuk bahas ini ternyata. Ya. Jadi undang lagi apa Ibu? Boleh. Ya gitulah. Jadi maksudnya gini, kita juga terlalu banyak mengubah. Nama kurikulum diubah. Yang penting bukan perubahan nama, tapi yang penting adalah substansinya. Kita mau memberikan apa itu lebih baik. Tuh, jangan kita ubah-ubah nama, tahu-tahu isinya sama-sama aja. Iya. Itu aja. Rencananya yang dipastikan dulu, rencana kita mau jadi apa, mau melakukan apa, bukan si namanya aja gitu ya. Begitu juga nama bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, ya memang kita bangga, tapi kita nggak akan ada artinya di situ aja. Iya. Kalau kita nggak ada maknanya apa-apa kalau kita tidak menggunakannya gitu ya. Bu, terima kasih. Iya. sudah hadir ke sini. Sepertinya masih banyak Bu yang mau dibahas. Kalau sama Ibu selalu banyak pertanyaan sebenarnya. Iya. Pokoknya kalau mau bertanya, saya bersedia menjawab. Dan ini kita bisa ambil satu kutipan ya dari Rita Mae Brown, seorang aktivis hak asasi manusia ya, di Amerika. Bahasa adalah peta jalan suatu budaya. Ia memberitahu Anda dari mana asal orangnya yang menggunakannya dan kemana mereka akan pergi. Ya. Kita tadi sudah bahas dari mana kita berasal, ya, dari satu rumpun yang sama yang akhirnya kita berbeda, terpisah, ya. Dan kita akan kemana? Kita akan pergi menjadi satu bangsa sendiri-sendiri, menjadi bangsa yang maju, menjadi bangsa yang lebih inovatif, atau menjadi bangsa yang statis dan meninggalkan budayanya, identitasnya, sehingga dia akhirnya kehilangan identitasnya, gitu Bu ya. Dan tapi ada satu lagi nih. Kalau kita tanya apakah bahasa Indonesia dan bahasa Melayu itu berbeda, kalau kata orang Malaysia, mereka tidak pernah mengatakan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia itu berbeda, nggak pernah. Iya. Karena mereka mengatakan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia itu berbeza. Terima kasih Bu sudah hadir di sini. Sampai jumpa di siniar kami berikutnya dan bye bye.